Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya, Istiqlaliyah dalam Info Jatim edisi 1 April 2023. Pada edisi kali ini kami akan menyajikan beragam informasi dan kegiatan di lingkungan Pemprov Jawa Timur dalam sepekan. Di antaranya, Gubernur Hovifah meresmikan Gedung Geraha Amarilis dan Gedung Instalasi Gizi RSUD Karsa Husada Batu, menghadiri acara penyerahan hadiah bagi pemenang kompetisi bisnis digital Santripreneur, serta melakukan gerakan zakat bersama. Dari studio Dinas Kominfo Jatim, inilah Info Jatim selengkapnya. Kita awali dari info kesehatan. Sobat Jatim, Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa meresmikan Gedung Geraha Amarilis dan Gedung Instalasi Gizi RSUD Karsa Husada Batu, Sabtu 25 Maret 2023. Peresmian gedung ini menjadi bukti komitmen Pemprov Jatim dalam mewujudkan rumah sakit umum daerah yang representatif. Tentunya dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan yang optimal dan prima kepada masyarakat. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Gubernur Jawa Timur, Hovifah Indar Parawansa meresmikan Gedung Geraha Amarilis dan Gedung Instalasi Gizi RSUD Karsa Husada Batu pada hari Sabtu. Gubernur menginginkan layanan kesehatan di Jawa Timur bisa setara dengan rumah sakit unggulan di luar negeri. Untuk itu, Gubernur Hovifah mendorong rumah sakit di Jawa Timur untuk dapat mengenali potensi pasar yang ada, serta kemudian menjadikan potensi sebagai ciri khas dari masing-masing keunggulan rumah sakit. Dari Batu, Info Jatim melaporkan. Sobat Jatim, berlanjut ke info keagamaan. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa melakukan gerakan zakat bersama dengan ditandai penyerahan zakat kepada Badan Amil Zakat Nasional Basnas Jatim di Gedung Negara Gerahadi Minggu 26 Maret 2023. Kegiatan tersebut menjadi rutinitas tiap tahun. Namun pada tahun 2023 ini, pemerintah Provinsi Jatim melakukan di awal Ramadan. Gubernur berharap kegiatan ini dapat memberikan keberkahan, kemuliaan, dan pahala yang berlipat ganda. Mari kita simak liputannya. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa melakukan gerakan zakat bersama dengan ditandai penyerahan zakat kepada Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Jawa Timur di Gedung Negara Gerahadi Minggu 26 Maret 2023. Penyerahan zakat secara bersama tersebut juga dihadiri Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Adi Karyono, para pimpinan Basnas Jawa Timur, Organisasi Perangkat Daerah atau OPD Jawa Timur, para pelaku dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja, serta mengundang perwakilan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Jawa Timur. Kegiatan tersebut menjadi rutinitas setiap tahun. Namun, pada tahun 2023 ini, pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan di awal Ramadan. Gubernur Hovifah mengatakan masyarakat banyak tertarik mengeluarkan zakat di bulan Ramadan karena Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan, kemuliaan, dan Allah menjanjikan berlipat ganda pahala. Biasanya cenderungnya pada 10 hari terakhir. 10 hari terakhir itu sibuk sekali karena memang mereka ingin mendapatkan limpahan keberkahan pada 10 hari terakhir. Bisa rasa ini sudah masuk pada bulan Ramadan dan sudah saatnya kita menyampaikan zakat itu terutama kepada Basnas karena memang ini amil dari para musaki supaya juga bisa ditasarufkan lebih banyak lagi di bulan Ramadan. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Hovifah juga mengingatkan kembali tauladan Wali Songo, Sunan Derajat dalam meningkatkan amal jariah. Oleh karena itu, ia menghimbau seluruh pejabat, BUMD, dan perusahaan swasta hingga kepala daerah untuk turut menunaikan zakat melalui Amil Zakat Basnas Jawa Timur untuk membantu mewujudkan keberkahan bagi semua. Dari Surabaya, Erwin Gufron melaporkan. Beralih ke info pemerintahan, Sobat Jatim, guna memperkuat kerjasama dalam meningkatkan pengembangan sumber daya manusia bagi para perangkat daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, Sherlita Ratnadewi Agustin, mengunjungi Balai Pengembangan SDM dan Penelitian Kominfo Surabaya.
Kunjungan yang dilaksanakan pada hari Selasa 28 Maret 2023 ini disambut langsung oleh Kepala BPSDMP Kominfo Surabaya, Eka Handayani. Berikut informasi selengkapnya. Guna memperkuat kerjasama dalam meningkatkan pengembangan sumber daya manusia bagi para perangkat daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, Serlita Rata Dewi Agustin, mengunjungi Balai Pengembangan SDM dan Penelitian atau disingkat BPSDMP Kominfo Surabaya, Selasa, 28 Maret 2023. Kunjungan ini disambut langsung oleh Kepala BPSDMP Kominfo Surabaya Eka Handayani didampingi staf jajarannya. Saat ditemui, Kepala Dinas Kominfo Jatim Serlita Rata Dewi Agustin menyampaikan bahwa kunjungan ke BPSDMP Kominfo Surabaya ini bertujuan untuk memperkuat hubungan kerjasama khususnya dalam pengembangan SDM di lingkungan Pemprov Jatim. Alhamdulillahirrahmanirrahim, hari ini saya berkunjung bersilaturahmi ke Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Kominfo yang ada di Sidoarjo. Alhamdulillah kami diterima baik oleh Bu Eka, Bu Kepala BPSDM, dan kami kemudian berdiskusi ya hal-hal apa yang kemudian bisa dikerjasamakan, disinergikan. Ada banyak hal, contohnya satu yang pertama pelatihan-pelatihan diklat yang akan diikuti oleh internal Kominfo sendiri. Jadi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur sendiri untuk internal kita. Yang kedua, dengan masyarakat. Dengan masyarakat ini salah satunya Bunda Ojol. Itu disebutkan bahwa mereka butuh bagaimana belajar digital seperti apa. Dan itu ternyata sudah ada mekanisme itu di BPSDM Kominfo ini. Sementara itu, Kepala BPSDMP Kominfo Surabaya Eka Handayani mengatakan, pihaknya menyambut baik kunjungan Diskominfo Jatim ke BPSDMP Kominfo Surabaya ini. Pada agenda ini, Eka juga menyosialisasikan program prioritas BPSDMP Kominfo Surabaya yang bernama Digital Talent Scholarship atau DTS. Ia berharap semoga program DTS tersebut bisa memperkuat jalinan kerjasama dengan Diskominfo Jatim dalam pengembangan SDM bagi perangkat daerah di lingkungan Pemprov Jatim. Dari Sidoarjo, Vivin Yudis melaporkan. Perkembangan pesat teknologi informasi membuat jutaan orang mengakses internet dengan mudah. Tak terkecuali dalam hal informasi yang menyebar melalui media sosial. Hampir 70% penduduk Indonesia aktif di media sosial dengan waktu akumulasi mengakses internet lebih dari 8 jam per hari. Namun, tingkat literasi digital masyarakat Indonesia masih di level sedang, dengan indeks 3,49% dari nilai maksimal 5,0%. Dan 60% dari pengakses internet terpapar informasi hoax. Hal ini tidak bisa dibiarkan terus terjadi. Terlebih, informasi hoax ini banyak menyebar di kalangan muda-mudi generasi penerus negeri ini. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur hadir memberikan solusi untuk menangkal informasi hoax. Melalui klinik hoax, menjadi salah satu pelayanan bagi masyarakat untuk mengetahui kebenaran informasi yang diterima. Masyarakat dapat memastikan validitas atau mengetahui informasi tersebut hoax, disinformasi, fakta, atau ujaran kebencian melalui website klinikhoax.jatimprov.go.id dan jaringan KIM. Saya sering banget mendapatkan informasi hoax di media sosial. Di grup WA, saya sering menjumpai informasi yang tidak begitu jelas sumbernya. Bahkan ada ujaran kebencian di dalamnya. Namun, setelah saya mengetahui website klinikhoax.jatimprov.go.id, saya merasa aman dan nyaman. Website itu membantu saya dalam menyaring informasi itu hoax atau bukan. Hari-hari ini di era digital orang menyebutnya, begitu banyak hoax di sekitar kita. Berita-berita sampah dan bahkan informasi yang menyesatkan kita. Kalau kita mau benar, maka mari kita belajar bersama mendapatkan literasi yang memadai melalui klinikhoax.jatimprov.go.id. Kami akan terus berinovasi dan mengembangkan aplikasi Klinik Hoax, serta mengupayakan pelayanan terbaik yang dapat diakses secara mudah dan cepat oleh masyarakat guna memerangi hoax dan ujaran kebencian.
Masih di info pemerintahan, Sobat Jatim, Gedung Inspektorat Provinsi Jawa Timur yang berlokasi di Jalan Raya Bandara Juanda nomor 8 Sidoarjo telah diresmikan pada hari Jumat 31 Maret 2023. Perencanaan dilaksanakan pada tahun 2019, sementara pembangunan gedung dilaksanakan dalam 3 tahap pada tahun 2020, 2021, dan 2022. Sobat Jatim, berikut hasil liputannya. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa meresmikan gedung baru Inspektorat Provinsi Jawa Timur di Jalan Juanda nomor 8 Sidoarjo Jumat 31 Maret 2023. Gubernur menyampaikan apresiasi kepada Inspektorat atas kinerja dan prestasi selama ini yang telah bekerja sama dengan pihak KPK, BPK, BPKP dalam pengawasan jalannya pemerintah Provinsi Jawa Timur. Jadi sampaikan salam saya kepala-kepala OPD, rapatkan untuk menyampaikan salam saya, jangan lewat WA karena kita tetap harus bekerja berlari dan mencapai kinerja sebaik mungkin untuk bisa memberikan layanan kepada masyarakat makin bermanfaat dan makin memberikan keberkahan. Maka pada hari ini 31 Maret 2023 kita resmikan Gedung Inspektorat Provinsi Jawa Timur sekaligus Masjid Al-Firdaus Inspektorat Provinsi Jawa Timur, mudah-mudahan memberikan kebaikan kehidupan bagi kita semua dan masyarakat Jawa Timur. Sementara itu, PLT Inspektorat Jatim Helmi Perdana Putra mengatakan pembangunan gedung baru Inspektorat ini mulai tahun 2019 dengan anggaran 54 miliar rupiah yang dimasukkan pada anggaran Dinas PU Cipta Karya Provinsi Jawa Timur. Helmi menambahkan, prinsip pembangunan gedung Inspektorat ini dilandasi atau ditopang oleh 4 pilar yang merupakan simbol dari pengawasan, yaitu soliditas, integritas, mentalitas, dan profesionalisme. Dari Sidoarjo, tim Info Jatim melaporkan. Selanjutnya di Info Ekonomi. Sobat Jatim, Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa menghadiri acara penyerahan hadiah bagi pemenang kompetisi bisnis digital Santripreneur bertajuk Dari Pesantren untuk Pesantren di kampus UMKM Shopee Kota Malang Jumat 24 Maret 2023. Shopee Barokah merupakan sebuah fitur dari PT Shopee International Indonesia yang disediakan untuk produk-produk halal berdasarkan sertifikasi halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal untuk mendukung potensi industrial Islami di Indonesia. Mari kita simak informasi selengkapnya. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa menghadiri acara penyerahan hadiah bagi pemenang kompetisi bisnis digital Santripreneur bertajuk Dari Pesantren untuk Pesantren yang diadakan Shopee Barokah di kampus UMKM Shopee Kota Malang Jumat 20 Maret 2023. Shopee Barokah sendiri merupakan sebuah fitur dari PT Shopee International Indonesia yang disediakan untuk produk-produk halal berdasarkan sertifikasi halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJH yang mendukung potensi industrial Islami di Indonesia. Hadiah secara simbolis diserahkan langsung oleh Gubernur Hovifah kepada 5 pemenang. Pada kesempatan itu, Gubernur Hovifah juga mengapresiasi Shopee Barokah karena telah mengadakan kompetisi bisnis digital Santripreneur ini. Menurut Gubernur, hal ini adalah wujud dari upaya membangkitkan ekonomi di lingkungan pesantren secara institusional dalam sebuah ekosistem, dan di dalam ekosistem tersebut ada pesantrenpreneur, santripreneur, dan sosiopreneur. Lebih lanjut dijelaskan Gubernur Jawa Timur, ekonomi berbasis pesantren atau yang disingkat ekotren akan menjadi suatu kekuatan kemandirian pesantrennya, santrinya, maupun alumni pesantrennya. Dari Malang, Jawa Timur, Vivin Moko melaporkan. Sobat Jatim, demikian beragam Info Jatim edisi kali ini. Saya Istiqlaliyah pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa, salam optimis, Jatim bangkit, dan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.